Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dan kita juga tak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan taklim kita dengan kita baca hadis-hadis yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Tapi biar lebih semangat, ada kopi guys, kopi hitam. Alhamdulillah. Ada peyek juga guys. Langsung saja dari hadis yang pertama. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Dikutip dari kitab At-Targhib. Ini mafhumnya saja insyaallah. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, kita ulangi sekali lagi. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Dikutip dari kitab At-Targhib. Kayaknya gelap nih guys. Lanjutkan. Faedah: jika seorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, jangan mengerjakannya di rumah, tetapi hendaknya mengerjakan dengan berjamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Siapakah yang lebih suka mengambil 1 rupiah daripada mendapatkan uang 27 atau 28 rupiah? Hanya saja dalam masalah agama, keuntungan sebesar itu tidak diperhatikan. Hal itu tidak lain karena kita tidak memperhatikan agama dan kita tidak menganggap keuntungan agama sebagai keuntungan. Sepanjang hari kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia demi mengejar keuntungan 1 atau 2 rupiah. Sedangkan perniagaan akhirat yang keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu musibah. Pergi untuk sholat berjamaah ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika itu membuat hati tidak enak. Namun bagi mereka yang mengagungkan Allah SWT, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya, tidak akan mengemukakan alasan sepele seperti ini. Mengenai mereka, Allah SWT memberikan pujiannya dalam Al-Quran, yakni di dalam Quran surat An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Quran surat An-Nur ayat 37. Dalam permulaan bab ketiga, ayat ini akan ditulis lengkap beserta terjemahannya dalam kitab Hikayatus Sahabah bab kelima. Jika dituliskan beberapa kisah tentang perilaku sahabat dalam perdagangan mereka saat azan berkumandang.
Syekh Salim Haddad rahmatullah alaih, seorang sufi yang juga seorang pedagang, jika mendengar azan wajahnya akan berubah pucat. Ia akan segera bangun dan meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka sambil membaca syair. Nah, ini syairnya. Ya, apabila muazzinmu berdiri azan, maka bangunlah aku segera menyambut seruan yang maha besar yang tiada sesuatu menyerupainya. Ku jawab seruan itu dengan penuh ketaatan kepadanya. Dengan sukacita aku hadir, wahai pemilik segala karunia. Ini langsung kita lanjut kepada hadis yang lainnya, dasarnya. Ini riwayat dari Imam Hakim. Hadis lain menyebutkan barang siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah pasaknya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Ya, ini saya ulangin. Hadis yang menunjang pentingnya sholat berjamaah. Barang siapa selalu berkumpul di masjid, maka dia adalah masaknya. Para malaikat akan menjadi sahabatnya. Jika ia sakit, para malaikat akan menjenguknya. Jika ia punya keperluan, para malaikat akan membantunya. Hadis riwayat Hakim. Ya, mungkin itu satu hadis yang pertama dan hadis yang mendukungnya juga, daripada pentingnya sholat berjamaah. Nah, sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi, guys. Alhamdulillah. Nah, jadi di dalam hadis tadi diterangkan, yakni pahala sholat berjamaah ini 27 derajat. Ya, di sini diumpamakan bila dengan nilai rupiah, ya katakanlah 27 juta sama dengan 1 juta. Maka kalau perkara dunia udah pasti manusia ini akan pilih yang 27 juta. Tapi dalam perkara agama, yaitu tadi pemahaman. Ini mahal memang pemahaman agama ini. Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma yufaqihu fiddin. Ya. Jadi penting kita untuk, khususnya ini laki-laki yang sudah balik, maka sholatlah yang fardu 5 waktu itu berjamaah di masjid atau di musola, atau kalau di Jawa dibilangnya di langgar. Ya. Bisa bawa es krim, nganterin es krim ya. Jadi nganterin es krim. Mari kita makmurkan masjid-masjid, musola-musola yang ada di lingkungan kita. Salah satunya dengan sholat berjamaah. Kita juga belajar nih di sini menghidupkan taklim rumah. Taklim ini buat saya, bukan buat siapa-siapa, buat saya. Ya, maka kita belajar menghidupkan taklim rumah. Ada taklim masjid, kita ikut duduk, mau masail, mau fadhoil, kita dudukkan saja. Nah, seperti doa yang tadi, Allahumma yufaqihu fiddin, yang memberi fahamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mungkin untuk hari ini itu dulu. Besok kita lanjutkan taklim kita. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kekurangan. Astagfirullahaladzim. Juga saya mohon maaf pada seluruh seluruh jemaah, seluruh segalanya yang mungkin menyaksikan video ini banyak salah, ya tolong dikoreksi, karena koreksi ini insya Allah akan memperbaiki diri kami. Ya, karena manusia ini memang senantiasa banyak salah.
dan akal majelis ini tidak lalai. Kita tutup dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan lah.